Jadi bukan lagi kita sahabat budaya, bukan lagi kita itu bertanya belajar gitu ya. Belajar gitu, atau berapa nilainya gitu kan, sudah belajar belum, pertanyaan-pertanyaan itu udah pertanyaan kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Jumal Mutazam dan Zakia Coban. Sahabat muda, setelah kita mempelajari tentang ada 16 skill yang mesti kita deliver, kita ajarkan kepada anak-anak untuk bekal mereka di abad 21, maka sekarang kita akan sampaikan, lalu apa sih sebenarnya peran orang tua? Agar anak-anak kita di abad 21 nanti eksis, ya. Nah, mungkin introduction saya adalah begini. Salah satu ciri dari abad 21 adalah orang itu secara profesionalisme diukur berdasarkan produktivitasnya. Nah, kamu produktif apa enggak? Dan produktif itu nanti kalau kita sudah dilihat orang itu portofolio. Baik itu dia bekerja dengan perusahaan maupun dia bekerja untuk dirinya sendiri, self-employed. Ya, tetapi kan dia juga harus punya customer. Nah, customer akan melihat portofolio kita juga. Ya, saya ulangi. Baik dia bekerja untuk perusahaan maupun dia bekerja langsung untuk customer, artinya self-employed, tetap yang dilihat ada portofolionya. Dan ini mesti dilatih dari kecil. Nah, kalau latihan produktivitas buat anak-anak, kita tanya Bu Zakia saja. Gimana Bu Zakia? Sebelum kita bicara tentang bagaimana melatih produktivitas sama anak, ini ada satu hal yang mendasar, Pak. Yang mana ini kita sebagai orang tua, peran kita ini yang paling utama sebelum segala sesuatu, ya, sebelum kita mulai bicara dengan 16 skill dan lain-lain. Ini adalah kita persiapkan pondasi itu dari rumah. Jadi pondasi ini tidak bisa kita asal-asalan atau kita pasrahkan dari sekolah. Pondasi terutama ini pondasi agama, ini yang sangat penting harus kita persiapkan terlebih dahulu. Jadi peran kita sebagai orang tua di dalam rumah, di dalam keluarga kita rencanakan pondasi yang harus kita tanamkan ke anak-anak sebagai bekal awal mereka untuk mereka menghadapi era abad 21 atau era revolusi industri 4.0. Nah, untuk mengenai pondasi ini tentu kita berbeda-beda, ya. Berbeda-beda dalam artian apakah yang ingin kita tekankan? Ada yang memang pondasinya anak-anak menghafal Al-Quran. Ada yang pondasinya memang anak-anak cukup bisa, yang penting bisa membaca Al-Quran dan mereka mengkaji Al-Quran. Nah, ini kita tidak bahas seperti itu. Tetapi intinya adalah kita persiapkan pondasi itu dari rumah. Tidak bisa kita pasrahkan dari sekolah, ya. Nah, yang kedua, di dalam pendidikan abad 21, di dalam era revolusi industri 4.0 ini memberikan kesempatan yang sangat luas, yang sangat besar untuk anak-anak mengeksplor dirinya sesuai dengan diri mereka masing-masing. Karena tidak ada kurikulum yang baku ataupun tidak ada satu metode yang cocok untuk semua orang atau semua anak. Bisa jadi tiap anak memiliki metode masing-masing, punya penekanan masing-masing. Di era revolusi industri 4.0 ini sangat memungkinkan. Berbeda dengan mungkin zaman dulu di era revolusi industri yang semuanya 20, harus serba seragam, 3.0 ya? Itu masih semuanya baku gitu loh, Pak. Ya. Ada standarnya. Khususnya pada era revolusi industri dari Eropa. Betul. Itu semua serba seragam. Semua serba seragam. Nah, sekarang sangat customize. Iya. Ya, nah, jadi era sekarang ini, di era revolusi 4.0 ini memberikan anak-anak kesempatan untuk mereka customize. Ya. Mereka mau menjadi personalize. Jadi kurikulum itu bukan lagi menjadi standar kurikulum atau kurikulum yang berlaku untuk semua, tetapi personalize kurikulum. Kurikulum yang personal ke anak-anak. Nah, untuk mengenai konten, ya, kontennya ini kita serahkan kepada anak-anak selaku objeknya. Mereka yang bebas memilih kontennya. Mereka mau belajar apa, itu sudah konten.
metode mereka mau pakai belajarnya metode apa, itu sudah konten, bicara konten. Berarti terserah mereka, terserah anak-anak sebagai subjek. Kita orang tua adalah coach, fasilitator. Peran kita sebagai fasilitator, sebagai coach buat anak-anak di sini, kita hanya mendampingi mereka dan memberikan fasilitas buat mereka untuk mereka mengeksplor dirinya, untuk mereka mencari konten tadi. Yang kedua, peran kita juga sebagai di sini sebagai teman curhat atau istilahnya tempat mereka berkonsultasi. Ketika mereka mungkin menghadapi sesuatu yang mereka temukan, itu mereka bisa berkonsultasi dengan kita. Ini peran kita sebagai konsultan ini jangan sampai digantikan oleh orang lain yang mohon maaf yang terkadang bisa jadi menjerumuskan ke anak-anak kita. Nah, bagaimana tantangan buat kita sebagai orang tua, bagaimana anak-anak bisa terus menjadikan kita sebagai teman curhat mereka, tempat konsultasi mereka, sehingga kita bisa terus menjaga mereka di dalam koridor-koridor yang benar. Yang ketiga, peran kita adalah di rumah, itu juga ini Pak Jumala. Kita menstimulus anak-anak Pak Jumala, menantang anak-anak dengan hasil karya Pak. Jadi bukan lagi kita sahabat budaya, bukan lagi kita itu bertanya belajar gitu ya. Belajar gitu atau berapa nilainya gitu kan. Sudah belajar belum? Pertanyaan-pertanyaan itu udah pertanyaan kuno. Dimana anak tuh sekarang namanya belajar tidak harus pegang buku. Namanya belajar sudah tidak harus mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Bisa jadi mereka hanya melihat-lihat, itu juga belajar. Bisa jadi mereka memahami, merenung, berimajinasi, itu juga belajar. Nah, berarti pertanyaan kita orang tua sudah bukan lagi itu, tetapi kita tantang mereka dengan hasil karya atau output, Pak. Jadi kalau saya tuh Pak saat ini, saya tuh kalau sore gitu ya, apa malam gitu, ngobrol-ngobrol dengan anak-anak, hasil karya kita apa ya hari ini? Jadi saya tantang mereka tuh setiap hari berpikir hasil karya. Outputnya apa? Sarah sudah hari ini apa Sarah outputnya? Kalau Sarah biasanya outputnya adalah video. Dia seneng ngomong. Nanti dia cerita Pak, narasi. Bla bla bla. Anak saya yang nomor 2, dia cenderung outputnya hasil karyanya itu bentuknya fisik bisa dilihat. Misalkan kura-kuranya itu sudah ini dan itu bentuk hasil karya outputnya. Yang Umar sama Alwi itu outputnya tuh kadang gini Pak, dia kreativitas loh, bikin pedang-pedangan, ini loh mah ininya. Nah, bagaimana proses mereka menjadikan itu, mereka bisa menghasilkan output narasi, itu terserah mereka, bukan kita. Kita yang penting kita menstimulus mereka agar mereka menghasilkan output hasil karya. Seremeh apapun, sekecil apapun hasil karya mereka, ini wajib ya, hukumnya ini fardu ain, apresiasi. Nah, karena apresiasi inilah yang untuk memancing mereka, kreativitas mereka untuk mereka menghasilkan output keesokan hari. Esok hari. Jadi setiap hari kita tantang, apa ya hari ini kita mau output apa ya? Nah, output ini bisa macam-macam, Pak. Bisa berupa tulisan, bisa berupa video, bisa berupa narasi cerita kembali, bisa berupa fisik kreativitasnya, bisa berupa foto, bisa berupa desain, apapun. Ya. Kalau anak-anak musik ya berarti berupa hasil apa musiknya gitu kan. Bahkan kemajuan itu juga output. Iya, kemajuan pun output, iya. Betul. Dari kemarin dia apa, sekarang dia sudah mencapai apa, itu output. Iya. Nah, jadi kita orang tua kita stimulus dengan iya, itu. Iya. Dan peran kita karena memang kita orang tua ini kita kan tidak mungkin juga kita melakukan anak seperti formal, seperti lembaga sekolah. Jadi yang ngeblend dengan keseharian Pak. Ya. Kita blend. Jadi ketika kita ngobrol itu nggak ngeblend ya, sama aja blending maksudnya. Iya, ngeblend. Jadi kita nggak terlalu formal seperti sekolah. Yuk jam sekian ini, tapi mungkin ya ngobrolnya itu sambil tiduran, sambil ini. Padahal di dalam masih sambil tiduran sambil main itu disitulah kita memberikan output ke anak-anak ataupun memberikan input ya. Memberikan masukan-masukan kepada anak-anak mengenai pendidikan abad 21. Itu Pak. Oke, tak tambahin sedikit ya. Jadi sahabat-sahabat, saya ulangi ya apa yang disampaikan oleh Bu Zakia atau saya ingin garis bawahi. Jadi outputnya atau produk anak-anak itu tidak selalu fisik ya, dan tidak selalu foto atau video, tetapi cerita, kemudian pokoknya hasil lah ya, bahkan kemajuan saja itu sudah kita sebut sebagai output.
Terus kemudian tips yang lain yang mesti menjadi peran orang tua adalah memastikan, kalau tadi yang bicarakan adalah output itu adalah konten, ya, dan kontennya itu terserah apa yang dipilih anak-anak. Nah, sekarang bungkusnya, ya, atau konteksnya sekarang, bungkusnya. Nah, apa bungkusnya? Bungkusnya yang harus ditanamkan oleh orang tua adalah dua, Bu Zakia. Karakter sama soft skill. Dia kontennya mau apapun, tetapi karakter dan soft skill ini wajib. Dan salah satu isi dari karakter adalah tadi fondasi tadi, agama, ya. Dan karakter yang lain yang kemarin yang 6 yang sudah kita bicarakan, ya. Lalu soft skill apa? Soft skill itu minimal 4, ya. Yang 4C itu creativity, collaboration, communication, dan critical thinking. Ya, ini mesti dipantau, memastikan anak-anak memiliki hal itu. Adapun nanti itu mau dipakai untuk bikin apa, itu konten. Ya, saya kira itu tambahan saya. Dan masih ada lagi? Sedikit tambahan. Jadi kalau yang tadi tujuannya apa sih? Kita menantang anak-anak dengan output. Jadi sahabat muda, ketika kita sering menjadikan budaya kita menanyakan anak-anak output, itu tujuannya adalah kita membangun budaya produktivitas pada anak-anak. Budaya produktif, bukan konsumtif. Yep. Jadi mereka pakai YouTube dengan mereka bikin video, bukan hanya sebagai penonton gitu. Mereka bikin desain, gambar, mereka sebagai desainernya. Jadi di situ dengan kita memancing mereka, menstimulus mereka, menantang mereka untuk menghasilkan output itu, tujuannya adalah kita membangun budaya produktif, bukan konsumtif. Budaya produktif adalah budaya menghasilkan. Jadi harapannya insya Allah kalau kita sudah setiap hari itu kita jadikan sebagai kita ulang-ulang, kita berulang-ulang, kita jadikan topik pertanyaan kepada anak-anak, dan anak-anak sudah menyatu, hari ini aku output apa ya, oh Ma hari ini outputku ini, hari ini hasil karyaku ini. Nah, saat itu tuh akhirnya secara langsung budaya produktivitas ini akan terbangun secara kuat gitu Pak. Oke, saya kira cukup ya. Demikian sahabat yang bisa kita share pada pertemuan ini, dan sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan lonceng. Akhirul kalam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.